Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Putri Martianingsi. Ada rekan saya Elma Alhanif dan Tri Utami Sihaan. Di sini kami akan membahas tentang jurnal yang telah kami buat yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Tempat Wisata Pantai di Yogyakarta ketika sudah diberlakukannya sistem new normal dengan menggunakan metode TOPSIS. Saat ini, pariwisata dapat dijadikan sebagai alternatif untuk menghilangkan rasa bosan karena pandemi COVID-19 yang mengharuskan kita semua sebisa mungkin untuk melakukan aktivitas di dalam rumah dan tidak berpergian kemanapun jika tidak ada hal yang mendesak. Hal itu menimbulkan rasa bosan dan tertekan saat terlalu lama berdiam diri di rumah. Oleh karena itu, sebagian orang membutuhkan hiburan untuk memuaskan atau membahagiakan diri dan untuk menghabiskan waktu luang karena pandemi COVID-19 ini yang tidak kunjung berhenti. Di Yogyakarta sendiri, dikutip dari hasil wawancara yang diungkap oleh Kepala Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, ada beberapa destinasi wisata pantai dapat dijadikan alternatif pilihan untuk dikunjungi yang sudah dibuka untuk umum karena sudah dilakukannya simulasi dan pendampingan pelaksanaan SOP. Destinasi wisata yang menjadi percontohan yaitu Pantai Baron, Pantai Kukup, Pantai Gelagah, Pantai Parangtritis, dan lain-lain. Terdapat beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan oleh masyarakat ketika menentukan tempat wisata pantai pada saat pandemi COVID-19 ini, seperti memastikan tempat tersebut sudah memiliki sarana yang mengacu pada protokol kesehatan COVID-19, jarak tempuh yang strategis, biaya yang murah, tempat yang menarik, dan fasilitas yang lengkap. Permasalahan yang dapat muncul yaitu pemilihan lokasi wisata pantai yang banyak diminati tetapi juga aman dalam pemberlakuan new normal ini. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis memberikan alternatif atau solusi pilihan tempat wisata pantai yang dirasa cukup aman ketika diberlakukannya tatanan kehidupan baru di kala masa pandemi COVID-19 ini dengan menggunakan metode TOPSIS. Untuk objek penelitiannya yaitu, pada penelitian ini yang dijadikan sebagai objek yaitu masyarakat Kota Yogyakarta. Untuk pengumpulan datanya dilakukan dengan penyebaran kuesioner secara online dengan Google Form, studi literatur. Penyebaran kuesionernya itu ada ke 100 responden yang tinggal di Kota Yogyakarta. Di sini kami ada 5 kriteria, yaitu sudah memiliki sarana yang mengacu pada protokol kesehatan COVID-19, jarak tempuh yang strategis, biaya yang murah, tempat yang menarik, dan fasilitas yang lengkap. Dan ada 4 alternatif pilihan tempat wisata pantai, yaitu ada Pantai Parangtritis, Pantai Gelagah, Pantai Kukup, dan Pantai Baron. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan pengolahan datanya. Untuk pengolahan datanya sendiri kami menggunakan metode TOPSIS untuk menyelesaikan masalah berapa pemilihan alternatif tempat wisata yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Untuk langkah pertama, yaitu membuat sebuah matrik keputusan ternormalisasi. Ini sebagai contoh matrik ini pengolahan datanya, maksudnya pengolahan datanya yang dimaksud dengan matrik ternormalisasi adalah R11 yang berarti pada alternatif 1 ke kriteria 1. Nah, untuk mencari R11-nya ini sendiri atau alternatif ke 1 ke dalam kriteria alternatif 1 kriteria 1, kita harus mencari nilai mutlak pada kriteria pertama. Kriteria pertama yaitu ini sudah memiliki sarana yang mengacu pada protokol kesehatan COVID-19, yaitu dengan cara akar dari ini dikuadratkan ditambah ini dikuadratkan tambah ini kuadratkan tambah ini kuadratkan, mendapatkan hasil ini 9,14. Nah, kemudian setelah didapatkan mutlak dari
kriteria pertamanya ini kita dapat mencari R1 satunya, yaitu dengan cara ini ya, alternatif pertama, kriteria pertama dibagi dengan nilai mutlak pada alternatif pertama, pada kriteria pertama maksudnya ini. Kemudian pada kriteria kedua sama pada kriteria 1 nyarinya. Kriteria 2 ini jarak tempuh yang strategis untuk mencapai lokasi tersebut. Kemudian yang langkah kedua yaitu membuat matrik keputusan yang ternormalisasi terbobot. Ini untuk perhitungan Excelnya. Ini yang dimaksud matrik ternormalisasi berbobotnya. Ya, biar enak kita ini matrik yang ternormalisasi tadi kita satukan ini. Nah, untuk mencari matrik keputusan ternormalisasi terbobot, kita mengalihkan ini matrik yang R1 ini ke dalam kriteria pertama. Ini mengalihkannya. Jadi dikalikan satu-satu. Ini dan seterusnya. Untuk yang langkah kedua, untuk yang langkah ketiga maksudnya, yaitu menentukan matrik solusi ideal positif dan matrik solusi ideal negatif. Nah, ini untuk perhitungan Excelnya matrik solusi ideal positif, matrik solusi ideal negatif. Nah, matrik solusi ideal positif ini didapatkan dari ininya. Ini yang Y1 plus ini maksudnya pada kriteria pertama. Pada kriteria pertama ini, kriteria pertama dicari yang paling besar sendiri. Nah, yang paling besar ini kan pada baris ketiga. Nah, masukkan ke sini. Dan seterusnya, kriteria 2 ini, 3 ini, 4 ini, 5 ini. Terus yang untuk solusi ideal negatifnya adalah kebalikannya dari solusi ideal positif. Kalau yang positif tadi mencari nilai yang paling besar, nah untuk yang negatif adalah mencari nilai yang paling kecil atau paling minimal. Dapatkan ini. Terus untuk langkah yang selanjutnya, yang keempat adalah menentukan jarak antar nilai setiap alternatif dengan matrik solusi ideal positif dan solusi ideal negatif. Nah, ini menentukan ini jaraknya setiap alternatif pada solusi ideal positif, solusi ideal negatif. Nah, untuk mencari ini didapatkan dari, nah ini kan tadi kan alternatif ya, alternatif pertama. Nah, alternatif pertama didapatkan dari ini, berarti alternatif pertama kan memiliki 5 kriteria. Nah, untuk mendapatkan ini, maka rumusnya yaitu akar dari ini dikurangin ini dikuadratkan, kemudian ditambah ini dikurangin ini dikuadratkan, ditambah ini dikurangin ini dikuadratkan, ditambah ini dikurangin ini dikuadratkan, tambah ini dikurangin ini dikuadratkan. Nah, dapatkan hasil ini. Untuk yang gelagahnya sendiri yaitu alternatif kedua. Ini alternatif kedua sama perhitungannya. Untuk yang alternatif terhadap solusi ideal negatif, nah tadi kan positif ya, positif pakainya yang ini, kalau yang negatif pakainya yang ini. Sama aja sebenarnya rumusnya, yaitu ini sebagai contoh parentesis kan ini ada 5 kriteria, nilai 5 kriteria. Nah ini, nah caranya akar dari ini dikurangin ini dikuadratkan, ditambah ini dikurangin ini dikuadratkan, dan seterusnya mendapatkan hasil yang seperti ini. Setelah mendapatkan hasil yang seperti ini, maka
bisa dicari kedekatan setiap alternatif terhadap solusi ideal. Nah, kita bisa mencari solusinya. Untuk alternatif pertama, ini nilainya didapatkan dari hasil yang jarak antar nilai terbobot setiap alternatif terhadap solusi ideal negatifnya ini dibagi dengan ini dijumlah dengan ini. Nah, hasilnya ini. Nah, setelah mendapatkan hasil, maka solusi idealnya ini kita tentukan nilai yang paling besar. Nah, paling besar kan ini cukup. Nah, ini solusi yang paling ideal mendekati yaitu ini peringkat pertama, peringkat kedua, peringkat ketiga, peringkat keempat untuk kedekatan solusi yang paling ideal. Nah, cukup sekian dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Utamisyaan. Dengan kedua rekan saya ada Elma Al-Hanif dan Dwi Putri Mbatianingsi. Di sini saya akan menjelaskan hasil pembahasan dan kesimpulan dari jurnal yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Tempat Wisata Pantai di Yogyakarta ketika sudah diberlakukannya sistem new normal dengan menggunakan metode TOPSIS. Dari hasil pengambilan bobot kriteria yang telah dilakukan berdasarkan penyebaran kuesioner, maka diperoleh rata-rata geomean dari setiap kriteria. C1 menandakan kriteria yang memiliki sarana yang mengacu pada protokol kesehatan dengan nilai rata-rata 3,689, C2 dengan kriteria jarak tempuh yang strategis untuk mencapai lokasi tersebut dengan rata-rata 3,487, C3 dengan kriteria biaya yang terjangkau untuk makanan dan transportasi dengan rata-rata 3,669, C4 kriteria tempat yang menarik dengan rata-rata 3,600, dan C5 kriteria fasilitas yang lengkap seperti toilet umum, tempat ibadah, dan tempat berteduh dengan rata-rata nilai 3,732. Selanjutnya, membuat matriks keputusan ternormalisasi antara bobot kriteria dengan pilihan alternatif. Di sini alternatifnya ada 4 alternatif, yaitu Pantai Parangtritis, Pantai Gelaga, Pantai Kukup, dan Pantai Baron, di mana terdapat nilai matriks dari keempat alternatif tersebut, di mana C1-nya itu pada Pantai Parangtritis memperoleh nilai 4,587, C2-nya ada 4,244, C3-nya ada 4,234, C4-nya ada 4,514, dan C5-nya ada 4769. Begitu juga dengan alternatif lainnya. Selanjutnya ada melakukan pengambilan data dengan melakukan pengolahan data, di mana terdapat nilai X1, X2, X3, X4, dan X5 yang merupakan nilai koefisien dari masing-masing kriteria, sehingga setelah mengetahui hal tersebut, memperoleh hasil R sebagai berikut. Mulai dari 0,50157 sampai dengan 0,498. Kemudian setelah itu nantinya kita akan menentukan matriks keputusan ternormalisasi terbobot dari pengolahan data tersebut. Kemudian menentukan matriks solusi ideal positif dan matriks solusi negatif dari data matriks ternormalisasi terbobot, sehingga akan terdapat dua pemilihan, yakni solusi ideal positif maupun solusi ideal negatif, di mana nilai dari masing-masing kriteria solusi ideal tersebut merupakan kriteria dari pemilihan alternatif pantai yang ada di Yogyakarta. Kemudian, langkah selanjutnya yaitu menentukan jarak antara nilai setiap alternatif dengan matriks solusi ideal maupun solusi ideal negatifnya, sehingga nanti kita akan mengetahui jarak antar nilai terbobot setiap alternatif pada solusi ideal positif maupun jarak antar nilai terbobot setiap alternatif terhadap solusi ideal negatif. Ketika alternatif di Parangtritis pada ideal positif memperoleh nilai 0,697, sedangkan pada saat jarak antar nilai terbobot pada solusi ideal negatif, alternatif Parangtritis memperoleh nilai 0,093, begitu juga seterusnya.
Setelah kita melakukan hal tersebut, maka nantinya akan kita dapatkan output ataupun keluaran dari pada pengolahan tersebut. Kita akan dapat mengetahui kedekatan setiap alternatif terhadap solusi idealnya. Contohnya pada alternatif pantai Parangtritis, di mana kedekatan setiap alternatifnya itu bernilai 0,572. Pada alternatif pantai Gelaga memperoleh nilai 0,0337. Sedangkan pada alternatif pantai Kukup, nilai kedekatan setiap alternatifnya yaitu 0,903, sedangkan alternatif pada pantai Baron, kedekatan setiap alternatif pada solusi idealnya memperoleh nilai 0,701. Sehingga dari pengolahan data yang ada, kita dapat menyimpulkan bahwa pemilihan tempat wisata pantai di Yogyakarta menggunakan metode Toksis, Pantai Kukup memperoleh nilai tertinggi di mana merupakan alternatif yang menempati peringkat pertama, sedangkan Pantai Baron peringkat kedua, Pantai Parangtritis peringkat ketiga, dan Pantai Gaga peringkat keempat. Hasil yang kami peroleh ini didapatkan dari hasil kuesioner yang telah disebarkan secara online untuk masyarakat yang tinggal di kota Yogyakarta.